Kaisar Yongle dari dinasti Ming yang paranoid dan haus kekuasaan, memerintah dengan tangan besi di kota terlarang. Salah satu selirnya yang kesepian mencari kehangatan pada seorang kasim istana, sebuah tindakan yang merupakan pengkhianatan fatal. Ketika perselingkuhan ini terungkap, Yongle tidak hanya menghukum mati kedua pelaku, ia melihatnya sebagai konspirasi besar. Dalam pembalasan yang mengerikan, ia memerintahkan penyiksaan dan eksekusi massal terhadap siapapun yang dicurigai terlibat atau mengetahui perselingkuhan itu, meliputi ratusan hingga perkiraan lebih dari 2.800 wanita istana. Tindakan ini adalah demonstrasi teror yang sangat kejam, menjadikan skandal ini salah satu episode paling berdarah dalam sejarah istana Tiongkok. Tragedi selir Kaisar Yongle. Awal abad ke-15, kota terlarang di bawah kekuasaan Kaisar Yongle, penguasa yang kuat, paranoid, dan brutal. Haremnya penuh dengan ratusan selir yang sebagian besar hidup dalam isolasi total dan ketakutan. Jadi salah satu selir, kita sebut saja namanya Mei, adalah wanita yang cantik namun diabaikan. Ia hidup dalam kemewahan, tetapi hatinya hampa. Kaisar jarang mengunjunginya, meninggalkan rasa sunyi yang mendalam. Seorang kasim, sebut saja namanya Hao, adalah pelayan terdekatnya. Seorang pria yang dikebiri dan seharusnya aman dari pandangan kaisar. Ia mengurus kebutuhan harian selir Mei. Awal kedekatan, Kasim Hao mulai menawarkan perhatian dan simpati yang jujur. Ia mendengarkan setiap keluh kesah selir Mei, memberinya hadiah-hadiah kecil, dan menjadi satu-satunya orang yang menunjukkan rasa hormat pribadinya. Pergeseran emosi. Rasa simpati perlahan berubah menjadi ketergantungan emosional. Selir Mei merasakan kehangatan yang tidak pernah ia dapatkan dari kaisar. Karena saking banyaknya selir ya guys. Kasim Hao merasakan kekuasaan dan pengakuan yang tak pernah ia miliki. Terus terjadilah perselingkuhan fisik. Hubungan ini melampaui kedekatan platonis. Meskipun Kasim tidak dapat memiliki anak, mereka terlibat dalam hubungan intim terlarang. Ini adalah pengkhianatan dan simbolis, mencemari kehormatan kaisar dan mengancam monopoli kekuasaan di harem. Penemuan dan kemarahan, pemicu tragedi. Perselingkuhan mereka akhirnya terungkap guys. Kemungkinan besar melalui pengakuan dari pelayan lain yang mungkin iri, atau dia adalah seorang mata-mata, atau kasim saingan yang mencari muka di depan kaisar. Kemurkaan Kaisar Yongle. Ketika Yongle mengetahui, reaksinya adalah kemarahan yang tak terkendali dan rasa malu yang mendalam. Baginya, ini bukan hanya masalah asmara. Ini adalah pengkhianatan terhadap tahta, pengkhianatan terhadap dirinya sebagai putra langit, dan bukti bahwa kekuasaannya telah diragukan oleh makhluk hina. Menurutnya adalah Kasim. Tuduhan konspirasi. Yongle menolak menerima ini sebagai insiden tunggal. Ia segera menuduh bahwa perselingkuhan itu pasti bagian dari konspirasi besar-besaran yang melibatkan sihir, racun, atau plot untuk menggulingkannya. Tuduhan ini adalah justifikasi untuk pembalasan massal, pembalasan dan pembantaian. Kronologi kengerian. Terjadilah eksekusi pelaku utama, yaitu selir Mei dan Kasim Hao, yang dieksekusi terlebih dahulu. Hukuman mereka dilakukan dengan cara yang paling brutal dan memalukan. Turunlah perintah pembersihan harem. Yongle memerintahkan penahanan dan interogasi semua wanita yang mungkin tahu atau terlibat. Penyiksaan massal. Ratusan hingga ribuan wanita istana, termasuk selir, dayang, dan gadis pelayan, diseret dan disiksa secara brutal, termasuk cambukan dan siksaan yang mengerikan, untuk memaksa mereka mengakui keterlibatan mereka atau menyebutkan nama-nama lain. Meluasnya eksekusi. Berdasarkan pengakuan yang didapat dari siksaan, baik benar maupun palsu, Yongle memperluas lingkaran eksekusi.
Diperkirakan lebih dari 2.800 hingga 3.000 wanita di istana kekaisaran tewas atas perintah Kaisar Yongle. Dalam pembersihan ini, eksekusi dilakukan secara massal dan sangat biadab, guys. Mengubah istananya menjadi medan teror, membungkam pembangkang siapapun yang berani mempertanyakan keadilan Kaisar, seperti Selir Kuan ketika bertanya kepada Kaisar, "Mengapa Anda melakukan semua ini? Padahal ini belum terbukti." Selir Kuan langsung dieksekusi bersama seluruh rombongan mereka, memperkuat pesan bahwa teror Yongle tidak dapat dipertanyakan. Tindakan Kaisar Yongle ini menciptakan teror yang mendalam di istana dinasti Ming, memastikan tidak ada lagi yang berani mempertanyakan kekuasaan atau kehormatannya. Konsekuensi psikologis pembantaian massal pada Kaisar Yongle. 1. Peningkatan paranoia dan ketidakpercayaan. Yongle merebut tahta melalui perang saudara, dan ia selalu paranoid terhadap pengkhianatan. Pembantaian massal ini, meskipun bertujuan untuk membersihkan ancaman, justru memperparah paranoia dasarnya, pembenaran ketakutan. Pembantaian ini membenarkan keyakinannya bahwa ia dikelilingi oleh musuh dan konspirator. Setelah melenyapkan ribuan orang, ia akan lebih curiga bahwa ada kerabat atau pelayan yang tersisa yang menyimpan dendam. Lingkaran kekerasan. Ia memasuki lingkaran kekerasan. Semakin ia melenyapkan, semakin ia merasa rentan. Dan semakin ia merasa perlu melenyapkan orang itu untuk mengamankan dirinya. Kedua, beban spiritual dan rasa bersalah. Meskipun dia sangkal ya. Meskipun secara lahiriah dia bertindak kuat, melenyapkan ribuan orang, terutama wanita yang seharusnya berada di bawah perlindungannya, akan membawa beban psikologis yang masif, gangguan tidur dan halusinasi. Beberapa laporan tentang kaisar tirani sering menyebutkan bahwa mereka menderita insomnia, mimpi buruk, atau bahkan halusinasi suara-suara korban. Ini adalah cara alam bawah sadar membalas dendam atas kekejaman yang dilakukan. Pencarian pengampunan. Untuk meredakan beban psikologis dan mencari legitimasi spiritual, Kaisar Yongle dikenal sangat aktif dalam proyek-proyek besar keagamaan, seperti mendukung Buddha dan Taoisme, dan mendanai pembangunan kuil-kuil besar. Proyek-proyek ini bisa jadi adalah upaya untuk membeli pengampunan atau menenangkan roh-roh yang ia lenyapkan. 3. Kehidupan harem yang dingin dan tidak bahagia. Setelah membersihkan haremnya secara brutal, Yongle pasti mendapati bahwa istananya menjadi tempat yang jauh lebih dingin dan sunyi. Isolasi emosional. Wanita-wanita yang tersisa tidak lagi berani menunjukkan perasaan atau kehangatan. Mereka hidup dalam ketakutan yang ekstrim. Kaisar Yongle mungkin memiliki harem yang aman, tetapi ia kehilangan semua potensi kedekatan dan cinta sejati, yang memperdalam isolasi emosionalnya. Kehilangan kepercayaan. Ia menjadi tidak bisa mempercayai siapapun, baik selir, kasim, maupun menteri. Membuat tahun-tahun terakhirnya dipenuhi dengan kesepian, kekuasaan absolut. Akhir hidup Kaisar Yongle. Dalam perjalanan militer terakhir, Kaisar Yongle tidak hanya dikenal karena kebrutalannya di istana. Ia adalah salah satu kaisar paling aktif dan ambisius dalam sejarah Tiongkok. Pemerintahannya di tahun 1402 sampai dengan 1424 didominasi oleh proyek-proyek besar dan ekspedisi militer yang ekstensif. Bahkan setelah peristiwa pembersihan harem. 1. Bangunan megah dan ambisi militer berlanjut. Setelah membersihkan istananya, Yongle mengalihkan fokusnya sepenuhnya pada proyek eksternal untuk memperkuat dan memuliakan kerajaannya. Pembangunan kota terlarang. Ia memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing dan memimpin pembangunan kota terlarang yang megah. Proyek ini selesai pada tahun 1420 dan menjadi simbol kekuasaan absolutnya.
ekspedisi maritim. Ia mendukung